Renovasi apartemen hadiah dari orang tuaku baru saja selesai ketika ibu mertuaku diam-diam mengganti kunci pintunya. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa dan pulang ke rumah orang tuaku untuk menginap selama 3 hari. Ibu mertuaku menempatkan orang untuk tinggal di sana, tanpa membayangkan bahwa saat pintu itu dibuka, seluruh keluarga akan dibuat terperangah. Namaku Ayu, usiaku 28 tahun. Jika ada yang hanya melihat foto pernikahan yang dulu terpajang di ruang tamu rumah ibuku, mereka pasti akan mengira aku adalah seorang wanita dengan kehidupan yang mapan. Dalam foto itu, aku mengenakan kebaya putih dan tersenyum secukupnya, berdiri di samping suamiku, Rian, seorang pria berwajah ramah, bicaranya lembut, seorang pegawai negeri sipil, PNS, tampak bijaksana dan sopan. Ibuku dulu sering berkata bahwa yang membedakan seorang wanita dari yang lain bukanlah menikahi pria kaya, melainkan menikahi pria yang penuh pengertian, yang mencintai istrinya, dan tahu cara menjaga keharmonisan keluarga. Saat itu, aku pun mempercayainya. Aku begitu mempercayainya hingga saat menandatangani buku nikah, aku berpikir hidupku akan memasuki orbit yang tenang, dengan makan malam hangat, rumah yang lampunya selalu menyala, dan seorang pria yang akan memanggilku istri saat pulang kerja. Itu sudah cukup. Tapi terkadang, apa yang kita yakini cukup untuk menemukan kedamaian, seiring waktu ternyata hanyalah pelipur lara untuk bertahan hidup. Apartemen itu terletak di apartemen Puri Akasia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu adalah hadiah dari orang tuaku. Ayahku punya bisnis bahan bangunan, dan ibuku sudah lebih dari 20 tahun punya kios perabotan rumah tangga di pasar. Mereka menabung rupiah demi rupiah untuk membelikanku sebuah apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi di lantai 13. Hari saat aku menerima sertifikat hak milik, ibuku menggenggam tanganku dan dengan suara pelan namun tegas berkata, "Ini milikmu, Yu. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu." Aku ingat dengan jelas, saat itu Rian ada di sampingku, tersenyum ramah dan berkata kepada orang tuaku, "Bapak, Ibu, jangan khawatir. Saya menikahi Ayu karena cinta, bukan karena sebuah apartemen." Mendengar itu, mata ibuku berkaca-kaca, dan sambil berpaling ke arahku, ia berkata betapa beruntungnya aku. Selama renovasi apartemen, aku yang mengurus hampir semuanya. Aku memilih warna cat, keramik, perabotan dapur, bahkan lampu gantung di atas meja makan. Aku menginginkan sebuah rumah dengan nuansa hangat dan cerah, tapi tidak mencolok, sebuah tempat di mana jiwa terasa tenang saat memasukinya. Aku menyisakan sebuah sudut kecil di dekat jendela kamar tidur untuk meletakkan rak buku. Aku membayangkan kelak saat kami punya anak, aku akan duduk di sana membacakan dongeng untuk mereka. Rian menemaniku beberapa kali, tapi setiap kali ia hanya sibuk melihat ponselnya. Ketika aku menanyakan sesuatu, jawabannya selalu sama. "Aku sih setuju saja apapun pilihanmu." Saat itu, aku pikir suamiku menghargai pendapatku. Belakangan, aku baru mengerti bahwa ada orang yang tidak menentang bukan karena hormat, tetapi karena di dalam hati mereka, sesuatu itu tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka sehingga mereka tidak peduli. Ibu mertuaku bernama Bu Wati. Beliau adalah tipe orang yang masuk ke rumah orang lain seolah-olah sedang menginspeksi propertinya sendiri. Pertama kali datang melihat apartemen, beliau berkeliling dari ruang tamu ke dapur, dari balkon ke kamar tidur, dan dimanapun pandangannya mendarat, selalu diikuti oleh kritik. Beliau bilang dinding berwarna terang akan cepat kotor, perabotan dapur dengan desain seperti itu sulit dibersihkan, dan mengenai walk-in closet di kamar utama, beliau memutuskan bahwa itu adalah pemborosan ruang dan akan lebih logis jika dibongkar untuk membuat kamar anak. Aku mendengarkannya, tersenyum paksa, dan berkata, "Apartemen ini dibeli oleh orang tua saya, Bu. Jadi saya yang memutuskan mau seperti apa." Hari itu beliau tidak berdebat, tapi saat keluar ke koridor, aku mendengar dengan jelas suaranya yang direndahkan saat berkata kepada Rian, "Perempuan kalau sudah menikah tapi masih saja bilang, ini punyaku, nanti susah diatur." Rian tidak membelaku, hanya tersenyum pasrah. Suaranya seringan angin, "Sudahlah Bu. Jangan diambil hati. Ayu memang orangnya seperti itu." Kata-kata itu menemaniku selama 3 tahun pernikahan kami seperti duri yang menancap di kulit. Duri yang tidak berdarah, tapi terasa sakit setiap kali cuaca berganti. Setelah menikah, kami tinggal sementara di rumah orang tuaku karena apartemen baru masih direnovasi. Ibuku memperlakukan menantunya dengan sangat baik. Pagi hari disiapkan opor ayam, malam hari dibuatkan rendang, dan beliau selalu memastikan Rian tidak kekurangan apapun. Ayahku bahkan mengizinkan Rian menggunakan mobil MPV keluarga untuk pergi bekerja. Dari luar, semua orang mengatakan Rian sangat beruntung, tapi terkadang orang yang beruntung tidak menyadari kebaikan yang mereka terima. Dia makan di rumahku, memakai mobil keluargaku,
tidur di kamar yang disiapkan orang tuaku untuk kami. Namun, setiap kali keluarganya membutuhkan sesuatu, dia selalu menganggap wajar untuk berbagi apa yang menjadi milikku dan orang tuaku. Adiknya, Bayu, 4 tahun lebih muda darinya, pekerjaannya serabutan. Istrinya bernama Lia. Sejak Lia hamil, ibu mertuaku semakin mencurahkan perhatian pada mereka. Beliau sering berkata di depanku bahwa wanita yang bisa memberikan keturunan adalah wanita yang tahu cara mempertahankan suami dan membuat rumah tangga mapan. Aku mendengarnya begitu sering hingga akhirnya aku mati rasa. Rian hanya berkata bahwa ibunya tidak bermaksud buruk. Bahkan dalam soal anak pun, dia tidak sepenuhnya memihakku. Aku ingin menstabilkan karirku beberapa tahun lagi sebelum menjadi ibu. Dia setuju denganku, tapi kemudian berkata kepada ibunya bahwa aku masih terlalu fokus pada pekerjaan dan belum mau punya anak. Akibatnya, akulah yang menerima semua telepon berisi omelan. Bahwa wanita menikah yang tidak punya anak itu egois, kalau ditunda-tunda nanti lebih sulit dan akhirnya menderita. Ada malam-malam di mana aku berbaring di samping suamiku, menatap langit-langit hingga fajar, bertanya-tanya, apakah aku sedang menjalani kehidupan pernikahan atau mencoba menyenangkan seluruh keluarga mertuaku. Hari ketika apartemen lolos semua inspeksi, aku merasa sangat bahagia. Aku bahkan mengirimkan foto sertifikat kualitas udara kepada ibuku, sambil membanggakan diri bahwa bulan depan aku akan pindah ke rumah baruku. Ibuku membalas dengan pesan singkat, "Ibu ikut senang untukmu. Rumah baru butuh kehangatan seorang wanita untuk menjadi sebuah hunian." Membacanya, tenggorokanku terasa tercekat. Namun, siang keesokan harinya, ketika aku pergi ke apartemen Puri Akasia untuk mengukur gorden, duniaku runtuh. Kunci yang selalu kusimpan di kantong kecil tasku masuk ke lubang kunci, tapi tidak bisa berputar. Aku mencoba untuk kedua dan ketiga kalinya. Tanganku terasa dingin. Aku berjongkok untuk melihat dari dekat dan menyadari bahwa lubang kuncinya telah diganti. Bukan macet, bukan rusak, tapi telah diganti dengan yang baru dan berkilau. Aku terpaku di depan pintu apartemenku sendiri. Beberapa saat kemudian, aku berhasil menenangkan diri untuk menelepon Rian. Dia menjawab cukup cepat, dengan suara tawa dan obrolan di latar belakang, seolah sedang berada di sebuah restoran. Aku berkata, kunci apartemen kita diganti. Di seberang sana, hening selama beberapa detik, lalu dia menjawab dengan suara yang sedikit lebih lambat, seperti seseorang yang baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. "Oh, ibu pikir kunci yang lama kurang aman, jadi diganti. Aku lupa memberitahumu. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan dengan suara sangat pelan. Siapa yang memberi ibumu izin untuk mengganti kunci apartemenku?" Rian tertawa paksa. Katanya, "Antar keluarga tidak perlu terlalu perhitungan, dan karena apartemen itu kosong, ibunya mampir untuk melihat-lihat dan sekalian mengizinkan Bayu dan istrinya tinggal sementara karena kontrak sewa rumah mereka akan habis." Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat hatiku membeku, "Kamu kan kakak iparnya. Jangan pelit begitu, dong." Aku tidak menangis atau berteriak seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Aku hanya menutup telepon. Aku bersandar di dinding koridor yang dingin dan membuka aplikasi kamera keamanan yang sudah hampir setahun tidak kugunakan. Selama renovasi, untuk mengawasi para pekerja, aku telah memasang 3 kamera tersembunyi di ruang tamu, kamar utama, dan kamar kecil. Setelah selesai, aku benar-benar melupakannya. Gambar muncul di layar dan di tanganku gemetar hebat hingga ponselku hampir jatuh. Di ruang tamu, ada beberapa kantong belanjaan dari supermarket, sepasang sandal pria ukuran besar, dan sebuah boks bayi yang sudah dirakit di sudut ruangan. Sarung sofa berwarna krem yang kupesan khusus telah hilang, digantikan oleh kain berwarna merah marun dengan motif bunga timbul. Di kamarku, tempat tidur pengantin ditutupi dengan spray berwarna merah menyala, dan di lemari tergantung pakaian orang lain. Kamar kecil, yang rencananya akan kujadikan sudut baca, kini dindingnya ditempeli stiker gambar binatang dan dipenuhi karung berisi pakaian bayi baru lahir. Aku tidak butuh penjelasan dari siapapun. Dengan gambar-gambar itu, semua alasan menjadi tidak berarti. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu langsung mengemudi ke rumah orang tuaku. Malam itu, Rian datang mencariku. Dia membawa 3 kunci baru dan meletakkannya di atas meja seolah itu adalah sebuah kemurahan hati. Katanya, ibunya hanya akan membiarkan Bayu tinggal selama sebulan, bahwa saling membantu antar keluarga di saat sulit itu hal yang wajar. Ayahku, yang sejak tadi duduk diam, mendengar itu, meletakkan korannya dengan suara keras di atas meja dan bertanya dengan suara tajam namun tegas. "Apartemen itu milik siapa?" Rian terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, milik istri saya." Aku menatapnya untuk pertama kalinya.
Aku melihat dengan kejelasan yang kejam bahwa pria itu tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai seseorang yang harus dilindungi. Dalam setiap situasi, dia hanya memilih pihak yang paling tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Dan yang selalu harus menelan kepahitan adalah aku. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya berkata bahwa jika keesokan paginya ibunya dan keluarga Bayu tidak pergi dari apartemen di Puri Akasia, aku akan menelepon polisi dan berbicara dengan pengacaraku. Rian melompat berdiri, menatapku seolah tidak percaya, dan menambahkan, kalau kamu sekeras ini, nanti nama baik kedua keluarga kita jadi jelek. Aku tertawa, tapi hatiku dingin. Ada saatnya seorang wanita tidak lagi peduli dengan nama baik, karena yang telah hilang sebelumnya adalah kepercayaan. Malam itu, berbaring di kamar lamaku di rumah orang tua, aku tidak bisa tidur. Di luar, cahaya lampu jalan yang kekuningan menyelinap di antara dedaunan pohon, dan angin berhembus lembut. Aku melihat kembali rekaman kamera dan berhenti pada gambar di mana ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan di pinggang, tersenyum sambil berkata kepada seseorang bahwa rumah ini, cepat atau lambat, akan menjadi milik putranya, bahwa ketika seorang wanita menikah, harta bawaannya harus ikut keluarga suami. Mendengarnya, aku merasakan ketenangan yang aneh di dalam diriku. Keesokan paginya, aku tidak menelepon Rian. Aku menelepon orang lain. Pak Wibowo, seorang teman baik ayahku, agen properti selama bertahun-tahun, dan satu-satunya orang selain keluargaku yang mengetahui rahasia apartemen di lantai 13 unit H. Sebuah rahasia yang selama 3 tahun tidak pernah kusebutkan sekalipun kepada keluarga mertuaku. Dan rahasia itu, jika terungkap, tidak hanya akan membuat ibu mertuaku pucat, tapi juga akan membuat Rian mengerti bahwa sejak awal, akulah yang tidak pernah tersudut. Aku memegang telepon, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Pak Wibowo, saya butuh bantuan Bapak untuk mendapatkan kembali apartemen saya, tapi kali ini, saya mau menyelesaikannya sampai tuntas. Di seberang telepon, Pak Wibowo terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan satu kalimat. Ayu, kalau kamu sudah memutuskan, mulai sekarang kamu tidak boleh goyah. Aku memandang keluar jendela. Langit mulai terang, dan di dalam diriku, sesuatu juga baru saja hancur untuk selamanya. Aku menghabiskan sisa dini hari dengan duduk di tepi tempat tidur, ponsel masih menyala di tanganku. Kalimat Pak Wibowo bergema di kepalaku. Kalau kamu sudah memutuskan, mulai sekarang kamu tidak boleh goyah. Dulu aku berpikir seorang wanita goyah karena cinta, demi menjaga keutuhan keluarga, demi menghormati kedua belah pihak. Tapi setelah malam itu, aku sadar bahwa terkadang goyah bukanlah sebuah kebajikan, melainkan alasan bagi orang lain untuk terus menginjak-injakmu. Keesokan paginya, ibuku mengetuk pintu pelan. Beliau tahu aku sudah bangun sejak lama karena aroma soto ayam dan bawang goreng sudah sampai ke kamarku. Ibuku memang seperti itu. Ketika ada masalah, beliau tidak mendesak, tidak memaksa bicara, beliau hanya memasak sesuatu yang hangat, seolah kehangatan dari dapur bisa menyembuhkan luka di jiwa. Aku membuka pintu. Beliau menatapku sejenak dan mengelus rambutku. Kamu benar-benar mau melakukannya? Aku mengangguk. Aku hanya takut kamu akan lebih menderita. Aku tersenyum pahit dengan tenggorokan tercekat. Bu, aku sudah cukup menderita. Sekarang aku hanya ingin semuanya jelas. Ayahku ada di ruang tamu dengan secangkir teh tawar yang sudah dingin di depannya. Beliau tidak banyak bicara, hanya bertanya apakah aku punya semua surat-suratnya. Aku meletakkan di atas meja sertifikat hak milik, akta jual beli, faktur-faktur renovasi, rekaman dari kamera, dan pesan-pesan dari Rian. Ayah melihat setiap lembar sambil mengepalkan tangannya dengan sangat pelan. Seorang pria seperti ayahku, dengan pengalaman puluhan tahun dalam bisnis, jarang menunjukkan emosinya, tapi saat itu matanya memerah. Ayah dan ibu memberimu apartemen itu supaya kamu punya pegangan, bukan supaya keluarganya membuat perhitungan. Aku menunduk, merasa bersalah. Orang tuaku butuh bertahun-tahun untuk menabung uang itu, dan aku, karena terus bersabar, telah membiarkan hadiah mereka diremehkan. Pukul 9, Pak Wibowo datang. Beliau mengenakan kemeja batik dan membawa tas kulit berwarna coklat. Begitu masuk, beliau meletakkan tasnya di atas meja dan langsung ke pokok permasalahan. Ayu, dalam masalah ini, yang pertama adalah mengikuti hukum. Apartemen itu atas namamu. Orang lain mengganti kunci dan masuk untuk tinggal tanpa izin itu ilegal. Tapi kita tidak akan langsung membuat keributan. Pertama, kita kumpulkan bukti agar mereka tidak bisa menyangkal. Aku menatapnya, dan bertanya dengan suara pelan. Maksud Bapak dengan rahasia apartemen lantai 13 unit H itu apa? Pak Wibowo menatap ayahku, lalu ibuku. Keheningan menyelimuti ruangan. Ayahku menghela napas.
Suaranya menjadi lebih berat. Dulu kami tidak memberitahumu supaya kamu tidak khawatir. Apartemen 13,H itu tidak kami pilih secara acak. Pemilik lamanya, Ibu Elvira, adalah pelanggan lama ibumu. Beliau menjualnya dengan cepat karena putranya terlilit utang. Saat proses balik nama, beliau memberikan satu syarat lisan. Jika di masa depan kamu tidak tinggal di sana, kami harus menjualnya kembali secara prioritas kepada cucunya. Karena di apartemen itu tersimpan sebagian kenangan almarhum suaminya. Kami lihat beliau wanita yang baik, dan lagi pula, beliau menjualnya dengan harga hampir 250 juta rupiah di bawah harga pasar, jadi kami menyanggupinya. Aku tertegun. Dan kenapa kalian tidak memberitahuku? Ibuku menggenggam tanganku dengan lembut. Karena kami pikir kamu akan menikah dan jika kalian hidup bahagia, hal itu tidak akan penting. Tapi Pak Wibowo tetap menjaga kontak dengan keluarga Ibu Elvira. Cucunya sudah berbulan-bulan mencari apartemen di daerah itu. Pak Wibowo melanjutkan. Namanya Dian. Dia seorang dosen, sudah menikah, punya anak, dan kondisi keuangannya stabil. Mereka sudah lama menyukai apartemen 13,H. Jika kamu memutuskan untuk menjual, saya bisa langsung menghubungkanmu dengan mereka. Tapi menjual atau tidak, itu keputusanmu. Saya hanya mengingatkan satu hal. Apartemen yang ditempati orang lain, semakin lama, akan semakin banyak masalah. Aku terdiam. Di benakku, muncul kembali gambar-gambar ruang tamu yang norak, tempat tidur pengantin dengan spray orang lain, kamar kecil yang ditempeli gambar anak-anak. Aku telah mencintai rumah itu dengan segenap angan-angan seorang wanita yang ingin memulai hidup baru. Tapi sekarang, setiap sudutnya seolah telah dinodai oleh tangan-tangan kasar keluarga mertuaku. Mungkin menjualnya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan cara untuk memotong noda dari hidupku. Aku mengangkat wajah. Tolong bantu saya dengan proses penjualannya, Pak. Tapi sebelum dijual, saya mau mendapatkan kembali apartemen itu dalam keadaan bersih. Barang-barang mereka harus keluar. Ayahku menatapku tajam dan mengangguk. Ayah ikut denganmu. Tidak, Yah. Ayah di rumah saja dengan ibu. Aku mau menyelesaikannya sendiri. Ibuku dengan cepat menyela. Bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Aku menggenggam tangannya dan berkata perlahan, aku tidak pergi sendiri. Aku pergi dengan pengacaraku, dengan pihak pengelola gedung, dan seorang saksi. Aku tidak akan memberi mereka alasan untuk mengatakan aku bertindak karena marah atau dengan cara yang tidak baik. Pak Wibowo mengangguk dengan sorot lega. Baiklah. Kalau begitu, yang pertama adalah menelepon pengacara. Orang yang kutelepon adalah Ibu Retno, pengacara yang dulu membantu ibuku dalam sengketa utang beberapa tahun lalu. Beliau mendengarkan ceritaku dan memintaku datang ke kantornya sore itu juga. Ketika aku tiba, beliau sudah menyiapkan segalanya. Usianya sekitar 50-an. Rambutnya disanggul, dan suaranya tenang namun tegas. Ayu, kasusmu ini ada dua bagian. Pertama, menuntut mereka yang menempati apartemen secara ilegal untuk pergi. Kedua, melindungi hak milik pribadimu. Jangan berdebat dengan mereka sendirian. Jangan menghina, jangan membuang barang-barang mereka agar tidak menimbulkan kerusakan. Semuanya harus direkam dan ada saksi. Aku menunjukkan rekaman dari kamera. Ketika beliau mendengar ibu mertuaku berkata bahwa harta bawaan harus ikut keluarga suami, keningnya berkerut. Kalimat itu menunjukkan niat untuk menguasai, bukan sekadar menumpang. Jika aku menjual apartemennya sekarang, apakah bisa? Tentu saja. Itu adalah harta pribadi sebelum pernikahan, atas namamu. Jika tidak ada sengketa hukum yang sedang diproses oleh pengadilan, kamu punya hak penuh untuk mengelolanya. Tapi untuk menghindari masalah, sebaiknya kamu membuat berita acara notaris tentang kondisi apartemen dan mengirimkan surat somasi, menuntut mereka pergi sebelum proses serah terima. Aku mengangguk, merasakan ketenangan kembali menyelimutiku. Ternyata, ketika seseorang mengetahui hak-haknya, rasa takut berkurang. Dulu aku takut pada apa yang akan dikatakan keluarga mertuaku, gunjingan tetangga, takut Rian merasa tidak nyaman. Sekarang, aku hanya takut tidak cukup jernih dalam berpikir. Sore itu juga, Ibu Retno mengirim seorang asistennya bersamaku ke apartemen Puri Akasia. Pak Wibowo juga sudah memberitahu pihak pengelola gedung. Aku tidak memberitahu Rian. Ketika lift berhenti di lantai 13, jantungku berdebar kencang, tapi langkahku mantap. Di depan pintu 13,H, ada sepasang sandal ibu mertuaku yang diletakkan dengan rapi. Aku merasa ironis. Mereka telah menguasai rumahku sampai-sampai meletakkan sandal di luar, seolah merekalah pemilik sebenarnya. Perwakilan dari pengelola gedung menekan bel. Sesaat kemudian, Lia yang membuka pintu. Melihatku, wajahnya pucat dan secara naluriah ia memegang perutnya. Mbak Ayu. Aku menatapnya dengan suara tenang.
Panggil ibu mertuamu. Dari dalam terdengar suara sandal jepit. Ibu mertuaku muncul dengan kening berkerut, tapi saat melihat pengacara dan pengelola gedung di belakangku, ia berhenti mendadak. Mau apa kamu datang sama orang-orang ini? Masalah keluarga kan bisa dibicarakan di rumah, sudah saya bicarakan. Ini rumah saya. Dan ibu serta keluarga Bayu menempatinya secara ilegal. Hari ini saya datang untuk membuat berita acara dan menyerahkan surat somasi agar kalian mengosongkannya. Bu Wati membuka matanya lebar-lebar. Berani sekali kamu sekarang. Sudah menikah masih hitung-hitungan setiap jengkal rumah dengan mertua. Tidak malu apa jadi bahan omongan orang? Aku menatapnya langsung. Saya hanya akan malu jika orang tua saya sedih melihat saya membiarkan orang lain menempati rumah yang mereka beli dengan keringat mereka. Beliau terdiam, tapi mencoba mempertahankan harga dirinya. Rian yang memberiku izin. Dia suamimu. Dia punya hak. Saat itulah Ibu Retno menyela dengan suara lembut tapi setegas baja. Ibu, Bapak Rian tidak tercatat sebagai pemilik apartemen ini. Beliau tidak punya hak untuk mengizinkan siapapun tinggal di sini jika pemiliknya tidak mengizinkan. Ibu mertuaku meliriknya sekilas, lalu kembali menatapku. Di matanya ada amarah, ketakutan, dan sedikit kebingungan. Mungkin beliau tidak menyangka menantu yang selama ini selalu mengalah demi menjaga kedamaian, hari ini datang dengan seorang pengacara di belakangnya. Bayu keluar dari kamar dengan wajah memerah. Mbak, kamu keterlaluan? Ya, istriku mau melahirkan. Kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana? Aku menatap Bayu, adik ipar yang pernah memintaku 1,5 juta rupiah untuk, katanya, memperbaiki motor dan tidak pernah mengembalikannya. Bayu, kamu punya istri dan akan punya anak. Itu tanggung jawabmu untuk mencari tempat tinggal bagi keluargamu. Aku tidak punya kewajiban untuk menanggung kalian. Lia menunduk tanpa berkata apa-apa. Aku melihat matanya memerah, tapi hatiku tidak lagi cukup lunak untuk menanggung kesedihan orang lain. Seorang wanita hamil pantas mendapat simpati, tapi simpati itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tinggal di rumah orang lain tanpa izin. Aku meletakkan surat somasi di atas meja. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengeluarkan semua barang-barang dari apartemen ini. Jika dalam waktu tersebut kalian belum pergi, saya akan meminta bantuan pihak berwenang. Saya juga akan menuntut ganti rugi atas kerusakan apapun yang terjadi pada properti ini. Ibu mertuaku gemetar sambil mengambil kertas itu dengan mata melotot. Kamu berani? Aku memandang ruangan yang pernah menjadi mimpiku, lalu kembali menatapnya. Ya, saya berani. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Aku hanya sempat melihat nama penelepon, Pak Santoso. Beliau bergegas ke balkon untuk menjawab, tapi suaranya yang tergesa-gesa masih terdengar beberapa potong kalimat. Jangan telepon saya lagi sibuk sekali. Uang itu nanti saya lihat bagaimana caranya. Aku terdiam. Siapa Pak Santoso? Uang apa? Kenapa ibu mertuaku begitu ketakutan? Ketika beliau masuk kembali, wajahnya lebih pucat daripada saat melihat pengacara. Dan pada saat itu, aku sadar bahwa masalah apartemen 13,H mungkin bukanlah rahasia terbesar keluarga mertuaku. Setelah menutup telepon, ibu mertuaku kembali, tapi sikap menantangnya telah lenyap. Dia berdiri di tengah ruang tamu dengan ponsel masih tergenggam erat, pandangannya melompat dari satu orang ke orang lain seolah sedang menimbang sesuatu. Aku mengamatinya, bukan lagi dengan amarah seperti hari sebelumnya, tetapi dengan perasaan tenang, seperti saat melihat tembok yang tampak kokoh mulai menunjukkan retakan. Asisten Ibu Retno mulai mendokumentasikan kondisi apartemen, dan pengelola gedung mencatat tentang hunian tidak sah tersebut. Bayu masih di sana dengan tangan di pinggang, tapi tidak berani lagi meninggikan suara. Lia, di sisi lain, duduk di kursi dengan satu tangan di perut dan tangan lainnya menarik-narik ke meja suaminya, seolah mencoba menenangkannya. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh rumah sekali lagi. Setiap benda seolah dilapisi debu tak kasat mata, bukan debu sungguhan, melainkan perasaan asing. Aku pernah berpikir ini akan menjadi tempatku menjalani hari-hari paling tenang, dan sekarang tempat ini menjadi panggung yang paling jelas mencerminkan perubahan hati manusia. Ibu mertuaku mendekat, suaranya lebih rendah, tapi masih tegang. Ayu, tindakanmu ini keterlaluan. Kalau ada masalah, bicarakan di rumah sama Rian. Tidak perlu bawa-bawa pengacara dan bikin heboh begini. Aku menatapnya dan menjawab perlahan, sudah saya bicarakan, tapi tidak ada yang menganggap kata-kata saya penting. Makanya hari ini saya datang bukan untuk bicara, tapi untuk bertindak sesuai hukum. Bu Wati mengatupkan bibirnya tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia sedang menghitung. Orang sepertinya tidak akan pernah menyerah dengan mudah, tapi kali ini dia tidak menghadapi menantu yang penurut, melainkan situasi yang bisa membawanya ke masalah hukum yang nyata.
Ibu Retno memberiku isyarat kecil dengan kepala, menandakan mereka sudah selesai mendokumentasikan semuanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik untuk pergi. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak dan menatap tempat tidur di kamarku, di mana aku sendiri yang memilih setiap spray, setiap bantal. Aku menghela napas pelan. Ada hal-hal yang sekali dinodai oleh rasa tidak hormat, meskipun kau dapatkan kembali, tidak akan pernah sama lagi. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan pikiran terbelah antara pemandangan yang baru saja kulihat dan kata-kata terbata-bata ibu mertuaku di telepon. Jangan telepon saya lagi. Uang itu nanti saya lihat bagaimana caranya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain, tapi ketika urusan mereka memengaruhi caraku diperlakukan, aku tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, Rian meneleponku. Aku tidak memblokir nomornya karena ingin mendengar apa lagi yang bisa dia katakan. Ayu, kamu keterlaluan. Suaranya terdengar lelah, tapi dengan nada menyalahkan yang sama seperti biasa. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa yang menjadi milikku? Kamu mengatakannya seolah itu hanya milikmu. Aku tertawa pelan tanpa kegembiraan. Rian, kamu tahu persis atas nama siapa apartemen itu. Dia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Aku tahu, tapi kamu harus mengerti aku. Bayu sedang susah. Lia sebentar lagi melahirkan, dan ibu khawatir. Makanya ibu melakukan itu. Apa kamu tidak bisa bersabar sedikit? Aku menutup mata. Selama bertahun-tahun, kalimat bersabar sedikit telah menjadi lingkaran setan. Setiap kali aku bersabar, aku mundur selangkah hingga tidak punya ruang lagi untuk diriku sendiri. Kamu tahu ibumu punya utang? Tanyaku langsung. Telepon hening. Kamu salah dengar? Jawabnya cepat, tapi suaranya goyah. Aku tidak salah dengar. Waktu aku di apartemen, ada yang meneleponnya dan mereka bicara soal uang. Dia menghela napas. Itu urusan pribadi ibu. Tapi itu ada hubungannya dengan ibumu yang menempati apartemenku. Rian tidak langsung menjawab. Aku mendengar napasnya yang dalam, seolah ragu untuk bicara. Nanti aku yang selesaikan. Kamu jangan ikut campur urusan keluargaku. Aku tertawa. Kali ini tidak bisa kutahan. Keluargamu. Lalu aku ini apa? Aku istrimu, tapi kamu tidak pernah menganggapku berada di pihakmu. Kali ini dia tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam keheningan. Aku menatap layar yang gelap, merasakan kekosongan serupa di dalam diriku. Keesokan paginya, Pak Wibowo menelepon. Ayu, Bu Dian setuju untuk melihat apartemennya hari ini. Kamu bisa? Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatku. Ya, saya ke sana. Aku kembali ke apartemen 13,H untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Kali ini pintunya terbuka. Bayu berdiri di koridor dengan wajah tegang. Di dalam, Lia sedang mengemasi barang-barang mereka sementara ibu mertuaku duduk di kursi tanpa jejak kesombongan sebelumnya. Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Suasananya berat, seolah seseorang baru saja memadamkan api besar dan hanya menyisakan asap. Tak lama kemudian, sepasang suami istri muda masuk bersama Pak Wibowo. Wanita itu pastilah Dian. Dia berpakaian sederhana, rambutnya diikat, dan tatapannya tajam saat memeriksa rumah. Pria yang menemaninya tampak lebih pendiam, hanya mendengarkan istrinya. Dian menoleh ke arahku dan tersenyum tipis. Anda pemiliknya, kan? Saya Dian. Pak Wibowo sudah menjelaskan situasinya. Aku mengangguk. Saya pernah melihat rumah ini waktu Ibu Elvira masih tinggal di sini. Tidak menyangka akan punya kesempatan untuk membelinya. Aku menatapnya dengan perasaan aneh. Mungkin dialah yang sesungguhnya ditakdirkan untuk rumah ini, bukan aku. Saat Dian berkeliling kamar, Bayu mengawasinya dari sudut dengan kesal. Lia, di sisi lain, mengemas barang dalam diam, tidak berani mengangkat wajah. Ibu mertuaku, melihat pemandangan itu, semakin pucat. Tiba-tiba aku mengerti, dia tidak hanya takut kehilangan tempat tinggal sementara, tapi juga kesempatan untuk menguasai rumah itu. Ketika Dian selesai, dia mendekat dan berkata, kami sangat suka rumahnya. Kalau Anda setuju, kami bisa memberikan uang tanda jadi hari ini. Aku menatap Pak Wibowo, lalu ke rumah itu. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Saat itu juga, aku melihat ibu mertuaku melompat berdiri. Tidak, rumah ini tidak bisa dijual. Suaranya meninggi, syarat kepanikan. Kamu tidak bisa menjualnya. Rian tidak setuju. Aku menoleh padanya, sangat tenang. Rian tidak punya hak untuk memutuskan di sini. Dia maju selangkah dengan tatapan yang seolah ingin melahapku. Kalau kamu menjualnya, jangan salahkan aku kalau keluargaku tidak akan membiarkanmu tenang.
Kalimat itu membekukan suasana. Dian dan suaminya saling pandang dengan terkejut. Pak Wibowo mengerutkan kening dan Ibu Retno secara halus berdiri di antara aku dan ibu mertuaku. Aku tidak mundur. Aku menatapnya tajam dan berkata, sambil mengartikulasikan setiap kata, Bu, jika ibu terus membuat masalah, saya akan membawa seluruh masalah ini ke pihak berwenang, termasuk penggantian kunci tanpa izin, penempatan ilegal, dan utang-utang yang sedang coba ibu sembunyikan. Wajah Bu Wati berubah total. Dia terpaku, bibirnya gemetar, tidak mampu berkata apa-apa. Aku menoleh ke Dian. Maaf atas gangguannya. Jika Anda masih mau membeli, saya jamin semua prosesnya akan legal dan tanpa sengketa. Dian menatapku sejenak dan mengangguk. Saya percaya pada Anda. Kalimat sederhana itu mengangkat beban besar dari pundakku. Penandatanganan uang tanda jadi dilakukan hari itu juga. Ketika aku mengambil pulpen untuk menandatangani, tanganku tidak lagi gemetar. Ada keputusan-keputusan yang begitu melewati batas keraguan, semua yang mengikutinya menjadi jelas. Malam itu aku menerima pesan dari Rian. Apa kamu benar-benar mau memutuskan semuanya dengan cara ini? Aku membacanya dan meletakkan ponsel. Aku tidak menjawab karena aku tahu jawabanku ada pada semua yang telah kulakukan dalam 2 hari terakhir. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik keputusan menjual rumah, rahasia lain dari keluarga Rian akan segera terungkap dan kali ini tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan muncul dalam ceritaku. Setelah menandatangani uang tanda jadi dengan Dian dan suaminya, aku keluar dari apartemen 13,H untuk ketiga kalinya dalam 2 hari. Kali ini, perasaannya bukan lagi sesak seperti saat menemukan kunci diganti, atau pedih saat melihat barang-barangku digantikan. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang sunyi, seolah baru saja melepaskan beban yang terlalu lama kupikul. Bayu dan Lia hampir selesai pindahan. Barang-barang mereka menumpuk berantakan di koridor, tapi tak ada lagi yang punya semangat untuk menatanya. Lia duduk di atas koper, mengusap perutnya dengan pandangan terpaku ke lantai. Saat melewatinya, aku berhenti sejenak. Dia mengangkat wajah, matanya mencerminkan campuran rasa malu dan tak berdaya, lalu berbisik. Aku menatap perutnya yang membuncit dan berpikir, jika semua ini tidak terjadi, mungkin aku akan tetap menjadi kakak ipar yang membawakannya hadiah, membuatkannya kaldu, dan menanyakan setiap keluhan kehamilannya. Tapi dalam hidup, ada persimpangan jalan yang tak bisa diputar kembali. Jaga dirimu baik-baik, kataku singkat, lalu melanjutkan langkah. Tidak dingin, tidak juga akrab, hanya sebatas basa-basi. Saat tiba di lift, aku berpapasan dengan ibu mertuaku. Dia sendirian, bersandar di pagar pembatas, menatap halaman di bawah. Dia tidak menoleh saat mendengarku, tapi aku tahu dia sadar akan kehadiranku. Kamu memang hebat, katanya dengan suara berat dan lelah, tanpa nada tajam seperti biasanya. Saking hebatnya sampai berani menjual rumah. Aku tidak langsung menjawab. Setelah jeda, aku berkata, saya hanya menjual apa yang menjadi milik saya. Dia tertawa kecil, suara yang kering dan hampa. Kamu pikir dengan menjual rumah semuanya selesai? Di hidup ini banyak hal yang tidak bisa dipotong begitu saja. Aku mengamatinya dan untuk pertama kalinya melihat kerutan dalam di sudut matanya, di mana sebelumnya hanya ada tatapan kritis. Tiba-tiba aku sadar, mungkin dia juga sedang terpojok di sudut yang tidak ku ketahui. Saya tidak mau ikut campur urusan ibu, tapi mulai sekarang, jangan ikut campur urusan saya. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke dalam lift. Pintu tertutup, memisahkanku darinya, dari apartemen 13,H, dan dari sebagian hidupku yang pernah kukira akan abadi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, penjualan rumah diproses dengan segera. Dian dan suaminya mengurus KPR sementara aku melengkapi dokumen peralihan hak. Pak Wibowo mengurus hampir semuanya, dari administrasi hingga komunikasi antar pihak. Semuanya berjalan begitu lancar seolah rumah itu memang ditakdirkan untuk lepas dari tanganku. Sibuk dengan urusan itu, aku hampir tidak berkomunikasi dengan Rian. Dia juga tidak mencariku secara langsung. Hanya mengirim pesan-pesan singkat yang berganti-ganti dari nada menyalahkan, memohon, lalu kembali menyalahkan. Aku membacanya, tapi tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku tidak ingin lagi memperpanjang dialog yang tidak berujung. Suatu sore, saat berada di kantor Ibu Retno menandatangani lebih banyak dokumen, beliau menatapku dan bertanya, "Sudah berpikir soal perceraian?" Aku meletakkan pulpen dan menatapnya. Pertanyaan itu tidak mengejutkanku, tapi mendengarnya diucapkan dengan lantang membuat hatiku mencelos. "Sudah saya pikirkan. Dan kenapa belum kamu lakukan?" Aku terdiam. Bukan karena tidak memikirkannya, tapi karena aku masih menyimpan sedikit harapan bahwa Rian akan berubah, atau setidaknya menyadari masalahnya. Tapi setelah semua yang terjadi,
aku paham bahwa jika seseorang tidak menganggapmu prioritas, sekeras apapun kau berusaha, kau akan selalu berada di pinggir. Saya menunggu dia menandatangani kesepakatan bersama, tapi jika tidak, saya akan memulai proses gugatan. Ibu Retno mengangguk. Semua buktinya kamu simpan, kan? Ya. Beliau menatapku dengan ekspresi lebih lembut. Kamu melakukan hal yang benar. Ada pernikahan yang bertahan bukan karena kasih sayang, tapi karena takut akan perubahan. Tapi semakin lama dipertahankan, semakin banyak yang hilang darimu. Aku menunduk, merasakan tenggorokanku tercekat. Itu benar. Aku pernah takut. Takut memulai lagi, takut pada omongan orang, takut membuat orang tuaku sedih. Tapi sekarang aku sadar, yang paling menakutkan bukanlah memulai dari nol, melainkan terus hidup dalam hubungan di mana aku tidak lagi dihargai. Hari kami menandatangani akta jual beli, hujan turun deras. Aku berdiri di bawah teras kantor notaris, melihat lalu lalang mobil. Dian mendekat dan menawariku payung. Mbak Ayu, terima kasih, aku menoleh. Sedikit terkejut. Terima kasih? Untuk apa? Terima kasih sudah menjual rumah ini pada kami. Saya tahu tidak mudah melepaskan sesuatu yang sudah banyak diinvestasikan. Aku tersenyum tipis. Terkadang yang sulit justru mempertahankannya. Dian menatapku dengan empati. Dia tidak bertanya lebih jauh, tapi aku tahu setiap wanita yang menghadapi keputusan besar dalam hidupnya punya ceritanya sendiri, meskipun tidak selalu diceritakan. Setelah menyelesaikan semua urusan, dengan sisa uang setelah membayar semua biaya, aku mengembalikan sebagian kepada orang tuaku, dan menyimpan sisanya untuk memulai hidup baru. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, tidak besar, tapi tenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku mendekorasi sebuah ruang yang hanya milikku, tanpa harus memikirkan selera orang lain. Malam pertama di apartemen baru, berbaring di tempat tidur single, aku menatap langit-langit putih. Tidak terdengar suara televisi ayahku, atau suara ibuku memanggil makan malam, atau langkah kaki Rian memasuki kamar. Keheningan begitu dalam hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku tidak menangis, hanya merasakan kekosongan. Keesokan paginya, saat bersiap-siap ke kantor, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu menjawab. Dengan Ibu Ayu? Suara seorang pria parubaya terdengar samar-samar familiar. Ya, saya sendiri. Saya Santoso. Jantungku berdebar. Nama yang kulihat di ponsel ibu mertuaku. Maaf saya menelepon begini. Tapi saya rasa Anda perlu tahu beberapa hal. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan dalam diam. Ini tentang ibu mertua Anda. Dan juga tentang Rian. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku punya firasat bahwa apa yang kulihat beberapa hari terakhir hanyalah puncak gunung es. Saya ingin bertemu langsung. Apa bisa? Aku melihat keluar jendela. Hujan sudah reda dan matahari mulai bersinar menembus kaca. Cahaya yang terang tapi dingin. Baik. Kapan? Sore ini di kafe dekat kantor Anda. Saya tahu tempatnya. Aku menutup telepon dan terdiam sejenak. Satu babak dalam hidupku baru saja ditutup, tapi sepertinya babak lain yang lebih rumit akan segera terbuka. Dan kali ini, aku bukan lagi yang terseret ke dalam situasi, melainkan yang melangkah maju. Sore itu, aku tiba di kafe hampir 10 menit lebih awal. Tempat itu adalah sebuah kafe sudut yang tenang, kebanyakan dikunjungi oleh para pekerja kantor. Aku memilih meja di sudut yang membelakangi jendela dan memesan teh hangat. Aku menopangkan tangan di atas meja dan mengetuk-ngetukkan jari, bukan karena tidak sabar, melainkan karena perasaan di dalam hati yang sulit digambarkan, campuran antara penasaran dan waspada. Tepat pada waktu yang disepakati, seorang pria masuk. Usianya mungkin lebih dari 50 tahun, perawakannya kurus, rambutnya beruban, dan ia mengenakan kemeja sederhana. Ketika pandangannya bertemu denganku, ia berhenti sejenak seolah untuk memastikan. Ibu Ayu? Aku mengangguk. Ya, Anda Pak Santoso. Beliau duduk di hadapanku tanpa tergesa-gesa. Beliau mengamatiku sejenak dengan tatapan yang tidak menghakimi, melainkan seolah menimbang dari mana harus memulai. Maaf mengganggu Anda, tapi jika saya tidak menceritakan ini, saya khawatir Anda akan semakin terlibat. Aku menyesap teh dan meletakkannya kembali. Langsung ke intinya saja, Pak. Pak Santoso mengangguk, menyatukan kedua tangannya. Saya sudah mengenal ibu mertua Anda lebih dari 10 tahun. Aku tidak terkejut. Namanya sudah muncul dalam panggilan telepon itu. Yang tidak kuduga adalah nadanya bukan seperti kenalan bisnis biasa. Hubungan bisnis? Tanyaku. Beliau tersenyum pahit. Awalnya ya. Lalu menjadi sedikit rumit. Aku tidak mendesak. Aku menunggu beliau melanjutkan.
Beliau menghela napas, berbicara lebih pelan. Bu Wati berinvestasi dengan saya di sebuah gudang kecil bahan bangunan. Waktu itu, Rian dan Bayu masih muda dan dia ingin mencari penghasilan tambahan untuk mereka. Saya lihat dia wanita yang cerdas dan punya banyak koneksi, jadi kami bekerja sama. Awalnya bisnis berjalan baik, tapi kemudian dia mulai meminjam uang dari pihak ketiga untuk mendapatkan modal. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di kepalaku. Berapa banyak yang dia pinjam? Beliau menatapku dengan sedikit rasa kasihan. Tidak sedikit. Sampai hari ini, antara modal dan bunga, utangnya lebih dari 600 juta rupiah. Aku mengepalkan tangan di bawah meja tanpa terlihat. 600 juta. Rian tahu? Beliau menggeleng. Rian hanya tahu sebagian kecil. Bu Wati menyembunyikannya karena takut membuatnya khawatir dan karena gengsi. Tapi sebenarnya, pinjaman-pinjaman terakhir sudah tidak digunakannya untuk bisnis. Keningku berkerut. Lalu untuk apa? Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan, untuk membayar utang-utang lama dan untuk membantu keluarga Bayu. Aku tertawa, suara tanpa kegembiraan. Lagi-lagi, Bayu. Pak Santoso menatapku dengan pengertian. Bayu tidak punya pekerjaan tetap, dan dengan keluarganya sendiri, pengeluarannya membengkak. Bu Wati, karena takut putra bungsunya kesulitan, memberinya uang. Dia gali lubang tutup lubang sampai tidak bisa lagi. Aku bersandar di kursi, menatap orang-orang yang lalu lalang di jalan, masing-masing dengan urusannya, tidak sadar bahwa di sudut kafe ini dua orang sedang membicarakan rahasia yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Lalu apa hubungannya dengan apartemen 13,H? Tanyaku, kembali ke percakapan. Pak Santoso menunduk. Bu Wati pernah bilang, kalau dia tidak bisa mendapatkan uang, dia akan mencoba mengambil alih rumah itu untuk dijual. Dia pikir karena Anda sudah jadi menantunya, cepat atau lambat Anda harus ikut keluarganya, jadi rumah Anda juga milik mereka. Mendengarnya, jantungku berhenti berdetak. Apa yang dikatakannya di rekaman, yang kukira hanya luapan emosi, ternyata adalah sebuah rencana yang sudah dipikirkan. Anda meneleponnya hari itu untuk menagih utang, tanyaku. Beliau mengangguk. Ya, tapi ketika dia bilang sedang ada di rumah Anda, saya tahu situasinya sudah terlalu jauh. Saya tidak mau membuat keributan, tapi saya juga tidak bisa kehilangan uang itu. Makanya saya pikir Anda harus tahu. Aku menatapnya langsung. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Beliau menggeleng. Saya tidak meminta Anda untuk membayarnya. Itu urusan antara Bu Wati dan saya. Tapi saya ingin Anda berhati-hati. Ketika orang terdesak oleh uang, mereka bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak mereka bayangkan. Kata-katanya membuatku merinding. Maksud Anda? Apa yang bisa dia lakukan? Beliau tidak langsung menjawab. Saya tidak yakin, tapi saya tahu dia sedang di bawah tekanan berat. Dan ketika dia tahu Anda menjual apartemen itu, kemungkinan besar dia akan mencari cara lain untuk mendapatkan uang, mungkin melalui Rian. Aku terdiam, membayangkan Rian, dengan wajah ramah yang sama, suara lembut yang sama, tapi di baliknya seorang pria bimbang yang tidak pernah melindungi istrinya dan tidak berani menghadapi masalah keluarganya. Rian mungkin harus menanggung utang itu, kataku. Pak Santoso mengangguk. Sangat mungkin. Dan saat itu, situasi kalian akan semakin rumit. Aku menghela napas. Kukira dengan menjual rumah dan berpisah sudah cukup, tapi ternyata masih ada benang-benang yang harus dipotong. Pak Santoso, aku menatapnya dengan suara tegas, saya berterima kasih Anda sudah menceritakan ini, tapi saya tidak akan ikut campur dalam urusan ibu mertua saya. Saya hanya ingin mengurus urusan saya sendiri. Beliau menatapku dengan sedikit lega. Saya mengerti, dan saya rasa Anda melakukan hal yang benar. Kami tidak banyak bicara lagi. Sebelum pergi, Pak Santoso menambahkan satu hal terakhir. Ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Rian bukan orang jahat, tapi dia lemah. Dan dalam hidup, orang yang lemah terkadang bisa menyebabkan kerusakan sebanyak orang yang jahat. Aku tidak membantahnya. Aku sendiri telah hidup di samping kelemahan itu selama 3 tahun. Keluar dari kafe, aku berjalan cukup jauh tanpa memanggil taksi. Angin sore berhembus lembut, dan seiring aku menyusuri jalanan dan mengamati orang-orang, pikiranku menjadi lebih tenang. Tiba di apartemen kecilku, aku duduk tanpa menyalakan lampu. Cahaya dari jalanan yang masuk sudah cukup untuk melihat siluet perabotan. Aku mengeluarkan ponsel dan membaca kembali pesan-pesan dari Rian. Satu persatu. Jangan begini, dong. Nanti aku bicara sama ibu, kita kan suami istri. Aku membaca semuanya, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin menyimpan apapun yang membuatku ragu. Tepat saat itu, ponsel bergetar. Rian. Aku menatap layar beberapa detik dan menjawab.
Ayu, kamu benar-benar sudah menjual rumahnya? Suaranya terdengar serak, seolah baru berlari jauh. Ya, kamu tahu ibu sedang kesulitan? Aku memejamkan mata. Sejak kapan kamu tahu? Dia terdiam. Beberapa bulan lalu. Aku tertawa, kali ini lebih pahit. Dan kamu tetap membiarkan ibumu masuk ke rumahku. Aku pikir itu hanya sementara. Rian, potongku tanpa meninggikan suara, tapi dengan jelas. Kamu selalu berpikir semuanya sementara, tapi konsekuensinya tidak. Di seberang sana, hanya terdengar napasnya. Aku mau bertemu denganmu. Tidak perlu. Ayo, uruslah urusanmu, utang ibumu, kehidupan adikmu, dan pernikahan kita. Jangan tunggu sampai kehilangan semuanya baru bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Aku menutup telepon. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku berdiri di dekat jendela, mengamati lalu lintas dan memikirkan semua yang baru saja kutemukan. Ceritanya tidak lagi sesederhana rumah yang ditempati. Ini adalah rangkaian keputusan buruk yang disembunyikan oleh keheningan dan kebiasaan mengalah. Aku tahu aku sudah keluar dari pusaran itu, tapi di belakangku, pusaran itu masih berputar, dan aku punya firasat ini belum akan berhenti. Hari-hari berikutnya, hidupku seolah memasuki orbit baru. Aku pergi bekerja tepat waktu. Sore hari aku mampir ke pasar, dan malamnya aku memasak makan malam sederhana untuk diriku sendiri, tanpa tekanan harus disukai siapapun atau mendengar komentar menyakitkan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung 3 hari. Pada hari keempat sore hari, tepat saat aku keluar dari kantor, telepon berdering. Ibuku. Ayu, pulang ke rumah sekarang. Suaranya tidak keras, tapi nadanya berbeda. Bukan kekhawatiran biasa, melainkan ketegangan yang tertahan. Ada apa, Bu? Ibu tidak bisa bilang di telepon. Pulang saja. Aku tidak bertanya lagi dan langsung naik taksi. Selama perjalanan, jantungku berdebar kencang. Firasatku mengatakan ini bukan hal sepele. Ketika aku membuka pintu, di ruang tamu sudah ada semua orang. Ayahku duduk di sofa dengan punggung tegak dan tangan di atas lutut. Ibuku berdiri di samping meja dengan tangan saling bertaut. Dan di hadapan mereka, Rian ada di sana, kemejanya kusut dan matanya memerah. Melihatku, dia melangkah ke arahku, tapi berhenti. Kamu sudah pulang. Aku menatapnya tanpa menjawab dan menoleh ke ayahku. Ada apa ya? Ayahku tidak langsung bicara. Beliau melirik Rian dan berkata perlahan, dia di sini sejak siang. Aku menoleh ke Rian. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Ayu, aku butuh bantuanmu. Aku berdiri diam, tak bergeming. Dia menunduk. Suaranya menjadi lebih lemah. Ibu. Beliau sedang ditekan untuk membayar. Mereka mengancam akan mempublikasikan utangnya jika tidak dibayar. Aku tidak terkejut. Apa yang diceritakan Pak Santoso sudah mempersiapkanku untuk ini. Dan? Rian mengangkat wajahnya, matanya penuh harapan yang membuatku merinding. Aku mau pinjam uang darimu. Ruangan menjadi hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Berapa? 200 juta rupiah, aku tertawa. Bukan tawa terbahak-bahak, hanya sedikit lengkungan di bibir, tapi cukup untuk diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dari mana kamu punya kepercayaan diri untuk memintaku seperti itu? Rian tampak bingung, seolah tidak menduga reaksi ini. Ayu, aku tahu aku salah, tapi ini menyangkut ibuku. Kamu tidak bisa. Tidak bisa apa? Potongku, masih dengan tenang. Tidak bisa menolak, tidak bisa tinggal diam, atau tidak bisa mengabaikannya seperti yang kamu lakukan padaku selama 3 tahun? Rian terdiam. Ibuku mendekat dan meletakkan tangan di bahuku, tapi aku menggeleng. Kamu bilang ini pinjaman. Bagaimana kamu akan mengembalikannya? Rian membuka mulut, tapi butuh waktu untuk menjawab. Akan ku kembalikan sedikit demi sedikit, dengan gajiku. Gajimu. Kamu tahu berapa gajimu? Dalam berapa lama kamu bisa mengembalikan 200 juta rupiah? Dia menunduk. Dia tahu, dan aku juga tahu jawabannya. Ayu, aku tidak punya pilihan lain, katanya, hampir memohon. Kamu punya uang dari penjualan apartemen. Bantu aku kali ini. Aku janji. Aku tertawa, kali ini lebih lepas. Kamu janji, Rian? Berapa banyak janjimu yang sudah kamu tepati? Suasana menjadi sangat tidak nyaman. Ayahku masih diam, tapi tatapannya pada Rian sudah tidak sama lagi. Rian mendekat selangkah lagi. Aku tahu aku berutang banyak padamu, tapi dia ibuku. Aku tidak bisa diam saja, aku mengangguk. Tepat, dia ibumu, bukan ibuku. Kalimat itu jatuh, dingin dan telak. Rian menatapku seolah baru saja ditampar. Kamu benar-benar tidak mau membantuku? Aku menatapnya tajam dan berkata perlahan, Rian, jika ini demi kamu, mungkin akan kupertimbangkan.
Tapi ini adalah konsekuensi dari ibumu yang telah meremehkan aku dan keluargaku, dan kamu memilih memihaknya. Sekarang kamu datang mencariku, bukan karena menyesal, tapi karena tidak ada lagi orang lain yang bisa kamu datangi. Dia tidak membantahnya karena dia tahu aku benar. Kamu tahu ibumu punya utang dan tidak memberitahuku. Kamu tahu dia menempati rumahku dan tidak mencegahnya. Sekarang dia punya masalah, kamu mau aku yang menanggungnya. Kamu pikir aku ini apa? Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya jelas. Aku melihat tangannya gemetar. Ayo, aku mohon, hanya kali ini. Aku menghela napas. Pulanglah. Dia mengangkat wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Pulanglah. Jangan membuat orang tuaku semakin tidak nyaman. Rian berdiri diam seolah tidak mau percaya, tapi kemudian dia menatap ayahku, ibuku, dan kembali padaku. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Sebelum keluar, dia berhenti sejenak, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan panjang. Ibuku duduk sambil menghela napas. Apa kamu tidak terlalu keras? Aku menoleh padanya. Di matanya tidak ada celaan, hanya kekhawatiran. Aku tidak keras, Bu. Aku hanya tidak mau hidup seperti dulu lagi. Saat itulah ayahku bicara. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk menguatkanku. Malam itu aku kembali ke apartemenku tanpa menyalakan lampu. Aku duduk sendirian dalam gelap, mengulang setiap kata Rian. Bukan karena aku tidak tersentuh. 200 juta rupiah bukan jumlah yang mustahil bagiku saat itu. Tapi jika aku memberinya uang, aku akan kembali ke posisiku yang lama, yang selalu harus mengerti, mengalah, dan menanggung semuanya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan. Ayu, maafkan aku. Hanya 3 kata. Aku melihatnya dan mematikan layar. Bukan berarti aku tidak memaafkan, tapi ada hal-hal yang meskipun dimaafkan, tidak berarti harus kembali. 3 hari kemudian, aku menerima panggilan lain. Bukan dari Rian, melainkan dari rumah sakit. Apakah benar ini dengan keluarga Ibu Wati? Aku berhenti. Ada apa? Beliau dirawat karena tekanan darah rendah dan stres akut. Salah satu keluarga yang bersamanya memberikan nomor Anda. Aku terdiam beberapa detik. Siapa yang bersamanya sekarang? Putranya. Tapi kondisinya memerlukan dukungan keluarga lebih lanjut. Aku menutup telepon, terpaku di tengah ruangan. Aku sudah bilang tidak akan ikut campur, tapi mendengar kata dirawat, hatiku mencelos. Bukan karena rasa sayang yang mendalam, tapi karena bagaimanapun juga, dia pernah menjadi ibu mertuaku. Aku ragu cukup lama, tapi akhirnya aku mengambil jaketku. Bukan untuk kembali, tapi untuk melihat sejauh mana situasinya. Dan aku tahu, kunjungan ini bukanlah sekadar kunjungan ke orang sakit. Aku tiba di rumah sakit sekitar pukul 8 malam. Koridor di lantai penyakit dalam terang benderang dengan aroma disinfektan yang samar. Gema langkah kaki dan percakapan menciptakan suara yang akrab bagi siapapun yang sering mengunjungi rumah sakit. Aku berhenti di depan pintu kamar yang ditunjukkan. Menarik napas dalam-dalam, aku masuk. Di dalam hanya ada 2 orang. Rian, bersandar di dinding, kemejanya tidak terkancing rapi dan rambutnya acak-acakan, dengan kantung mata yang dalam. Di tempat tidur, ibu mertuaku, Bu Wati, terbaring miring dengan selang infus di lengannya, matanya terpejam, tapi sepertinya tidak tidur. Mendengar pintu terbuka, keduanya menoleh. Dalam tatapan Rian saat melihatku, ada kilatan terkejut yang berubah menjadi emosi yang tak terlukiskan, campuran antara senang, malu, dan berharap. Kamu datang? Katanya pelan. Aku mengangguk dan mendekat, menjaga jarak aman dari tempat tidur. Ibu mertuaku membuka matanya. Melihatku, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, melainkan semacam kewaspadaan. Apa kata dokter? Tanyaku dengan nada netral. Hanya tekanan darah rendah yang diperparah oleh stres. Beberapa hari istirahat akan membaik, jawab Rian. Aku menatap Bu Wati. Dia membuang muka seolah tidak mau berhadapan denganku. Aku sadar bahwa terkadang orang diam bukan karena tidak mau bicara, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk di kursi. Keheningan menyelimuti ruangan. 3 orang, masing-masing tenggelam dalam pikirannya, tanpa ada yang berani memecahnya. Setelah beberapa saat, Bu Wati bicara, dengan suara serak dan lemah. Untuk apa kamu datang? Pertanyaan itu terdengar dingin, tapi tidak lagi tajam. Aku menatapnya. Saya ditelepon dari rumah sakit dan datang untuk melihat keadaan ibu. Beliau terdiam beberapa detik, tidak perlu. Saya belum mati. Komentar itu membuat Rian mengerutkan kening. Apa yang ibu katakan? Aku tidak bereaksi. Aku tahu dia tidak sedang mengusirku,
melainkan itu caranya untuk berpegang pada sisa-sisa harga diri yang dimilikinya. Saya tidak datang untuk berdebat, kataku. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan ibu. Beliau tidak menjawab lagi. Rian menatapku dengan rasa terima kasih, tapi aku tidak membalas tatapannya. Aku di sini bukan untuk menjadi pahlawan atau untuk berdamai. Aku di sini karena ingin menutup semuanya dengan jelas, tanpa meninggalkan ujung yang menggantung. Tak lama kemudian, Rian keluar untuk menjawab telepon. Di kamar hanya tinggal aku dan Bu Wati. Keheningan berlanjut. Kupikir dia tidak akan berkata apa-apa lagi, tapi kemudian dia menghela napas pelan. Sekarang kamu sudah puas? Aku menoleh untuk menatapnya. Puas? Kenapa? Rumah sudah terjual. Aku terbaring di sini. Apa lagi yang kamu mau? Aku menatapnya, hatiku sudah tenang. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, kata-kata itu pasti akan membuatku marah. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Saya tidak mau apa-apa, kataku perlahan. Saya hanya ingin hidup tenang. Beliau tertawa kecil, suara yang tertahan. Tenang. Kamu pikir di hidup ini gampang untuk hidup tenang? Aku tidak menjawab. Beliau menoleh untuk menatapku untuk pertama kalinya, bukan dengan tatapan kritis, melainkan tatapan lelah. Saya salah, katanya. Dua kata itu membuatku terpana. Saya salah karena berpikir rumahmu pada akhirnya akan menjadi milik keluarga saya. Saya salah karena berpikir kamu akan terus bersabar selamanya. Beliau berbicara perlahan, seolah setiap kata membutuhkan usaha. Seumur hidup saya selalu menghitung, dan khawatir, terutama untuk anak-anak saya. Saya tidak berpikir akan berakhir seperti ini. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Bukan karena yang mengucapkannya tidak mau mengatakannya lebih awal, tapi karena dia tidak pernah berpikir akan harus mengatakannya. Uang itu saya yang pinjam. Lanjutnya, bukan lagi untuk bisnis, tapi karena takut dianggap lebih rendah dari orang lain, takut anak-anak saya tidak seperti yang lain. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi mengungkapkan sisi dirinya yang belum pernah kulihat. Orang-orang punya rumah besar, mobil bagus, cucu. Saya melihat diri saya dan merasa rendah. Saya pikir jika saya punya lebih banyak uang untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik, saya tidak akan merasa begitu di bawah. Beliau tersenyum pahit. Pada akhirnya, semakin banyak saya meminjam, semakin banyak utang saya. Aku menghela napas. Dan kenapa ibu tidak memberitahu Rian? Beliau menatap langit-langit. Dia lemah. Kalau ku beritahu, dia khawatir, tapi khawatir tidak menyelesaikan apa-apa. Kalimat itu menyakitiku, bukan karena kasihan, tapi karena itu benar. Dan ibu berencana menggunakan rumah saya untuk membayar utang, tanyaku. Beliau tidak menyangkal. Saya pikir jika saya menjualnya, sebagian masalah akan selesai, sisanya kita lihat nanti. Aku tersenyum tipis. Ibu sudah menghitungnya dengan baik. Beliau memejamkan mata tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Rian kembali. Dia menatap kami, mencoba menebak apa yang terjadi. Dokter bilang mungkin malam ini bisa pulang, tapi harus diawasi, katanya. Aku berdiri. Saya senang mendengarnya. Rian menatapku. Kamu mau tinggal sebentar lagi? Aku menggeleng. Tidak perlu. Ada kamu sudah cukup. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi terdiam. Aku keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang. Koridor masih terang, penuh dengan orang, tapi aku merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena setidaknya beberapa hal telah terucapkan. Saat tiba di pintu keluar rumah sakit, ponselku bergetar. Pesan dari Rian. Terima kasih sudah datang. Aku membacanya dan mematikan layar. Aku tidak menjawab. Malam itu, tiba di apartemenku, aku menyalakan lampu. Ruangannya kecil, rapi, tanpa barang berlebih. Aku berkeliling dan duduk, di kepalaku masih terngiang kata-kata Bu Wati. Saya salah. Mungkin kita semua pernah salah dalam hidup, tapi tidak semua punya keberanian untuk mengakuinya. Dan tidak selamanya saat kesalahan diakui, kita bisa kembali. Aku membuka laptop dan mulai mengetik surat gugatan cerai. Setiap baris muncul di layar, jelas dan tepat. Aku tidak mengetik dengan amarah, melainkan dengan kejernihan yang aneh. Sampai di baris terakhir, aku berhenti sejenak, lalu menekan tombol simpan. Mulai saat itu, semuanya akan mengambil arah baru. Dan kali ini, akulah yang memutuskan. Keesokan paginya, aku membawa surat gugatan cerai ke kantor Ibu Retno. Matahari bersinar lembut setelah hujan semalam, membuat aspal berkilau dan udara lebih segar. Aku pergi sebelum jam kerja, bukan karena terburu-buru, tapi untuk menyelesaikan masalah ini sebelum memberiku kesempatan untuk ragu.
Ibu Retno membaca setiap halaman dengan teliti. Aku, duduk di hadapannya dengan tangan saling bertaut, mengamati permukaan meja kayu yang mengkilap. Ketika beliau meletakkan pulpen, beliau menatapku dengan serius, tapi tidak dingin. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Aku mengangguk. Sudah. Perceraian bukan hanya merobek selembar kertas, tapi merobek sebagian dari hidupmu. Kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusanmu. Saya tahu. Beliau mengangguk sedikit dan menandatangani bagian nasihat hukum. Baiklah, kita ajukan. Jika pihak lain tidak kooperatif, kita akan memulai proses gugatan. Aku menerima map itu, tidak seberat yang kubayangkan. 3 tahun pernikahan diringkas menjadi setumpuk kertas. Keluar dari kantor, aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di sebuah warung kopi kecil dan memesan kopi hitam pahit yang kuminum perlahan. Ini pertama kalinya dalam beberapa hari aku makan sesuatu tanpa merasa mual. Mungkin karena aku telah melepaskan beban yang sangat besar. Menjelang siang, Rian menelepon. Aku menatap layar dan menjawab, "Kamu di mana?" Tanyanya langsung, dengan nada mendesak. "Di jalan, aku mau bertemu denganmu." "Tidak perlu. Ayu, tentang kemarin. Aku sudah mengajukan gugatan cerai," kataku tanpa basa-basi. Hening total di seberang sana, begitu lama hingga kukira dia sudah menutup telepon. "Apa katamu?" "Gugatan cerai. Aku sudah memulai prosesnya." Suaraku pelan tapi tegas. "Kamu benar-benar melakukannya? Kamu pikir aku bercanda?" Rian menarik napas dalam-dalam. "Ayu, kita belum sampai di titik itu." Aku tersenyum pahit. "Kita sudah melewati titik itu sejak lama. Hanya saja kamu tidak menyadarinya." Dia terdiam. Aku mendengar napasnya yang berat dan terengah-engah. "Aku butuh waktu. Aku sudah memberimu 3 tahun." Kalimat itu jatuh tanpa perlu penekanan. "Ayu, aku tidak mau kehilanganmu." Aku memejamkan mata sejenak. "Kamu sudah kehilanganku sejak hari kamu memihak orang lain, bukan aku." Tidak ada jawaban, hanya keheningan. "Aku akan mengirimkan gugatannya. Jika kamu menandatanganinya, kita bisa selesaikan dengan cepat. Jika tidak, aku akan menempuh jalur hukum." Setelah itu, aku menutup telepon. Aku tidak menangis. Aku merasa semuanya begitu jelas sehingga tidak ada ruang lagi untuk emosi. Sore itu aku pulang ke rumah orang tuaku. Ibuku sedang membersihkan sayuran di teras belakang. Melihatku, beliau mengangkat wajah. "Sudah selesai?" Aku mengangguk. "Ya, Bu. Gugatannya sudah diajukan." Beliau terdiam sejenak dan melanjutkan pekerjaannya. "Jadi, benar-benar sudah berakhir." Aku duduk di sampingnya untuk membantu. "Ya." Beliau menghela napas pelan. "Kamu sedih?" Aku berpikir sejenak. "Sedikit. Tapi aku merasa lebih ringan. Ada kesedihan yang tak bisa dibagi siapapun, hanya bisa ditemani." Malamnya, ayahku memanggilku ke ruang kerjanya. "Jawab jujur. Kamu menyesal?" Aku menatapnya. "Tidak." Beliau mengangguk. "Kalau begitu, teruslah maju. Jangan lihat ke belakang." Aku tersenyum. "Ya. Beliau tidak banyak bicara, tapi setiap katanya adalah pilar. Beliau tidak menasihatiku untuk bertahan atau mendesakku untuk pergi. Beliau hanya ingin aku bertanggung jawab atas pilihanku. 2 hari kemudian, aku menerima panggilan dari pengadilan. Gugatanku telah diterima. Proses akan dimulai dalam beberapa minggu. Hari itu juga, Rian datang lagi ke rumah orang tuaku. Kali ini dia tidak membawa apa-apa, hanya berdiri di depan pintu dan mengetuk pelan. Aku yang membuka. Wajahnya lebih tirus, dengan kantung mata dan janggut yang mulai tumbuh. "Boleh aku masuk?" Aku tidak berkata apa-apa, hanya minggir. Dia masuk dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, berhenti di setiap sudut seolah mengingat sesuatu. "Aku sudah menerima suratnya," katanya. "Ya. Apa kamu benar-benar mau bercerai?" Aku menatapnya. "Apa kamu masih berpikir ini lelucon?" Beliau menggeleng. Suaranya lebih berat. "Hanya saja, aku tidak menyangka kita akan sampai di sini." Aku duduk di hadapannya. "Rian, ini tidak hancur dalam sehari. Ini menumpuk sudah sangat lama." Dia tidak membantahnya. "Aku tahu. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia juga tahu dia salah." Aku tersenyum tipis. "Tahu bahwa kamu salah adalah satu hal, bisa memperbaikinya adalah hal lain." Dia menunduk. "Aku akan memperbaikinya." Aku menatapnya tajam. "Untuk siapa kamu akan memperbaikinya?" Dia mengangkat wajah, tidak bisa langsung menjawab. "Untukmu. Untuk keluarga." Aku menggeleng. "Perbaiki dulu untuk dirimu sendiri. Aku tidak butuh seorang pria yang baru tahu cara memperbaiki sesuatu setelah kehilangannya."
Kalimat itu membuatnya terpaku. Ayu, aku tidak membencimu, kataku dengan nada lebih lembut, tapi aku tidak bisa melanjutkan. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, lalu berdiri. Aku mengerti, itu pertama kalinya dia berkata, aku mengerti, tanpa menambahkan kata tapi. Dia berjalan ke pintu dan berhenti sejenak. Semoga kamu baik-baik saja, aku tidak menjawab. Pintu tertutup pelan, tapi definitif. Malam itu, duduk sendirian, aku membuka kembali dokumen gugatan. Semuanya telah berjalan. Bukan lagi pikiran atau rencana, melainkan tindakan nyata. Di luar, hujan mulai turun lagi, suara konstan yang mengisi kekosongan jiwa. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata. Satu jalan telah berakhir, jalan lain akan segera dimulai. Dan aku tahu itu tidak akan mudah, tapi setidaknya kali ini, aku berjalan dengan kakiku sendiri. Hari-hari penantian hingga pengadilan memproses gugatan berlalu dalam keadaan aneh. Tanpa perdebatan, tanpa pesan dari Rian, tanpa komentar yang membuatku berpikir semalaman. Semuanya begitu tenang sehingga terkadang aku bertanya-tanya apakah aku sudah begitu terbiasa dengan kebisingan sehingga sekarang aku merasakan ketiadaannya. Pagi aku bekerja, sore aku mampir ke pasar, dan malam aku menyiapkan makan malam sederhana. Aku kembali membaca buku-buku lama dan mendengarkan musik yang kusukai, hal-hal yang telah kutinggalkan demi menjaga kedamaian. Seminggu kemudian, aku menerima panggilan dari pengadilan untuk sidang mediasi. Aku membaca surat itu. Itu adalah langkah wajib. Jika kami mencapai kesepakatan, akan menjadi perceraian atas kesepakatan bersama. Jika tidak, kami akan ke pengadilan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Rian, tapi aku tidak akan mengubah keputusanku. Pada hari mediasi, aku datang lebih awal. Di koridor pengadilan ada berbagai macam orang. Beberapa berbicara berbisik, yang lain berdebat, yang lain menunggu dalam diam. Aku duduk dan menunggu. Rian datang tak lama kemudian. Dia mengenakan kemeja putih dan celana gelap, lebih rapi dari terakhir kali, tapi dengan wajah lelah yang sama. Dia melihatku, mendekat, dan menyapa dengan anggukan kepala. Aku membalasnya dengan cara yang sama. Kami duduk bersebelahan, tapi tanpa berkata apa-apa. Jarak di antara kami sangat besar. Ketika nama kami dipanggil, aku masuk terlebih dahulu. Seorang mediator berusia sekitar 40-an menyambut kami. Apakah kalian sudah memikirkan baik-baik keputusan untuk bercerai? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah. Rian menatap meja. Dia sudah memutuskannya, katanya akhirnya. Mediator menatap kami. Perceraian adalah langkah penting. Jika ada kemungkinan untuk rujuk, sebaiknya kalian pertimbangkan. Pak, saya sudah mempertimbangkannya sejak lama. Ini bukan keputusan impulsif, kataku. Beliau menoleh ke Rian. Anda ada yang ingin ditambahkan? Rian mengepalkan tangannya. Saya tidak ingin bercerai, tapi jika istri saya sudah memutuskan, saya menghormati keputusannya. Kata menghormati mengejutkanku. Bukan karena membuatku terharu, tapi karena aku tidak menyangka akan mendengarnya darinya dengan begitu tulus. Mediator bertanya tentang harta dan anak. Kami tidak punya anak dan hampir tidak punya harta bersama. Semuanya sangat sederhana. Akhirnya, beliau menyimpulkan bahwa karena salah satu pihak tidak setuju dengan kesepakatan bersama, kasusnya akan dilanjutkan ke persidangan. Mediasi berakhir dengan cepat. Saat keluar, Rian berjalan lebih lambat. Aku berhenti menunggunya. Kamu tidak menandatanganinya, kataku. Dia menggeleng. Aku butuh lebih banyak waktu. Aku menatapnya tanpa marah. Meskipun kamu punya semua waktu di dunia, keputusanku tidak akan berubah. Dia tidak membantahnya. Kami keluar dari gedung pengadilan. Di tangga, matahari bersinar terik. Ayu, boleh aku tanya sesuatu? Katanya. Aku menoleh. Jika hari itu aku menghentikan ibuku, apakah semuanya akan berbeda? Aku menatapnya. Itu adalah pertanyaan yang seharusnya dia ajukan jauh sebelumnya. Ya, jawabku tanpa ragu. Tapi kamu tidak melakukannya. Dia menunduk. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ada hal-hal yang sebanyak apapun dibicarakan, tidak akan mengubah masa lalu. Kami berpisah di depan pintu pengadilan. Tanpa menoleh ke belakang. Aku kembali ke apartemen kecilku. Ruangannya terasa akrab dan rapi. Aku menuang segelas air. Ponsel bergetar. Nomor tak dikenal. Mbak Ayu, kata suara wanita ragu-ragu. Iya. Ini Lia. Aku terkejut. Bisa kita bertemu? Ada yang harus aku ceritakan. Aku ragu. Kami tidak pernah akrab, tapi aku juga tidak membencinya. Dia hanya satu bidak lagi di papan catur. Tentang apa? Tentang ibu mertuamu. Dan tentang uang. Keningku berkerut. Bisa kamu ceritakan di telepon? Tidak enak. Lebih baik langsung.
Suaranya pelan tapi serius. Aku berpikir sejenak. Baiklah. Besok sore di kafe dekat apartemen yang dulu. Terima kasih. Aku menutup telepon. Sebuah babak baru dalam cerita. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku punya firasat pertemuan itu tidak akan sederhana, dan apa yang ku ketahui tentang keluarga Rian masih belum semuanya. Sore berikutnya, aku datang lebih awal ke kafe dan memesan kopi hitam tanpa gula. Sejak keluar dari pernikahan itu, aku mulai meminumnya seperti ini, untuk membiasakan diri dengan rasa pahit tanpa perlu pemanis. Lia datang tepat waktu. Dia mengenakan gaun sederhana dan wajahnya tampak lelah. Melihatku, dia berhenti, lalu mendekat. "Halo, Mbak Ayu. Duduklah." Dia memesan jus jeruk, lalu menatapku dengan gugup. "Pasti Mbak masih marah sama aku," katanya. "Aku tidak marah padamu," jawabku. Dia terkejut. "Sungguh? Kamu tidak melakukan apa-apa padaku secara langsung. Kamu hanya memihak keluargamu." Dia menunduk. Tapi aku tahu itu tidak benar. Aku menunggu dia melanjutkan. "Mbak Ayu, aku menelepon karena ada sesuatu yang harus Mbak tahu. Sejak Mbak mengeluarkan barang-barang kami dari apartemen, ibu mertuamu menyebarkan sebuah cerita." Keningku berkerut. "Cerita apa?" Dia mengangkat wajah, ragu-ragu. Dia bilang kalau apartemen itu sebenarnya tidak sepenuhnya milik Mbak. Aku tidak terkejut, tapi ingin tahu lebih banyak. "Maksudmu?" Dia menggigit bibirnya. Dia bilang, "Dulu sekali ayah Mbak pernah pinjam uang ke keluarganya, dan sebagai bagian dari pembayaran, ayah Mbak memberikan sebagian kepemilikan. Waktu Mbak menikah dengan Mas Rian, mereka tidak menagihnya seolah itu bagian dari kesepakatan." Aku menatapnya lekat-lekat. "Dan kamu percaya itu?" Dia menggeleng cepat. "Tidak. Tidak masuk akal." Tapi dia mengatakannya dengan sangat yakin dan bilang kalau Mbak menggugat, mereka juga punya hak untuk menuntut bagian mereka. Aku bersandar di kursi, menyambungkan titik-titik. Ayahku sudah meninggal bertahun-tahun lalu, dan meskipun aku tidak tahu semua urusan keuangannya, aku tahu rumah itu adalah hasil tabungan seumur hidup orang tuaku. "Kamu dengar hal lain?" Dia mengangguk, merendahkan suaranya. Dia juga bilang, kalau Mbak tidak mengalah, dia akan mempublikasikannya. Menggunakan kenalan-kenalannya di lingkungan itu untuk menekan dan menjelek-jelekkan nama Mbak. Aku tersenyum tipis. Taktik yang sudah biasa. "Mbak Ayu, aku tahu dengan menceritakan ini, Mbak bisa berpikir aku memihak Mbak. Tapi sebenarnya aku hanya ingin masalah ini tidak semakin besar." Aku melihat kelelahan di matanya. "Pasti tidak mudah bagimu hidup di keluarga itu." Dia tersenyum sedih. "Sudah terbiasa. Tapi kali ini, kurasa mereka sudah melewati batas." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah memberitahuku. Mbak mau melakukan sesuatu?" Aku berpikir. "Untuk saat ini tidak." Dia terkejut. "Tidak? Apa yang kamu dengar itu hanya kata-kata. Jika mereka benar-benar bertindak, baru aku akan merespons. Tapi aku bukan orang yang mudah ditakut-takuti." Lia mengangguk lega. "Aku tahu." "Oh ya, Mas Rian tidak baik-baik saja. Sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Hampir tidak makan dan tidak bicara dengan siapapun." Aku menyesap kopi. "Itu pilihannya. Tapi Mbak sudah tidak punya perasaan lagi padanya?" Aku meletakkan cangkir. "Kamu mau tahu apakah aku masih mencintainya?" Perasaan itu bukan saklar. Dulu ada, lalu perlahan padam. Tapi ada satu hal yang sekali hilang tidak akan kembali. "Apa itu?" "Kepercayaan." Lia menunduk. Saat kami berpisah, dia berkata, "Mbak Ayu, semoga Mbak menemukan seseorang yang lebih baik." Aku tersenyum. "Kamu juga." Dia pergi, hilang di antara keramaian. Aku tinggal sejenak, menatap jalanan. Kehidupan terus berjalan, tidak peduli dengan cerita-cerita yang terjalin di dalamnya. Malam itu aku memeriksa semua surat-surat rumah. Semuanya beres, legal. Tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Rian. Aku menelepon ibuku. "Bu, apa ayah pernah pinjam uang ke keluarga Rian?" "Tidak." "Tidak pernah," jawabnya langsung. "Kenapa kamu bertanya?" Aku menceritakan apa yang ku dengar. Ibuku menghela napas. "Mereka sedang mencoba mencari jalan keluar. Jangan khawatir." Aku menutup telepon, tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Apa yang diceritakan Lia tidak membuatku takut, tapi membuatku sadar bahwa ini belum berakhir. Dan jika mereka ingin melewati batas itu, aku tidak akan tinggal diam. Gelombang baru sedang mendekat, dan aku sudah siap. Setelah percakapan dengan Lia, aku tidak langsung bertindak, tapi aku bersiap. Aku mengerti jika tidak mengambil inisiatif, aku akan berada di posisi yang dirugikan. 2 hari kemudian, seperti yang kuduga, gosip mulai menyebar. Seorang teman dari lingkungan lama meneleponku. "Ayu, kamu sudah dengar?
Keluarga mantan suamimu bilang kemana-mana kalau kamu sudah merebut rumah mereka. Apa persisnya yang mereka katakan? Katanya rumah itu dibeli sebagian dengan uang mereka dan kamu memanfaatkan karena surat-suratnya atas namamu untuk menguasainya. Aku mengerti. Aku sudah tahu. Aku menutup telepon. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ini bukan ancaman kosong. Mereka mencoba menekanku melalui opini publik, tapi kali ini aku tidak akan tinggal diam. Aku meminta izin pulang lebih awal dari kantor dan pergi menemui Ibu Retno dengan semua dokumentasi. Mereka mulai menyerang reputasimu, katanya setelah melihat pesan-pesan dan mendengar ceritaku. Aku punya bukti mereka mengatakannya. Untuk saat ini, hanya kesaksian. Kalau begitu, kita harus membuatnya resmi. Jika mereka terus menyebarkan informasi palsu, kita bisa menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Aku tidak ingin sampai sejauh itu. Tapi jika mereka memaksa, aku akan melakukannya. Terkadang diam adalah kelemahan, katanya. Sore itu aku kembali ke apartemen lama. Saat masuk, aku merasakan tatapan para tetangga penuh dengan penghakiman. Seorang tetangga menghentikanku. Ayu, saya dengar soal rumahmu. Sedang saya urus, jawabku sambil tersenyum. Saya tahu kamu tidak seperti itu, tapi banyak sekali yang dibicarakan orang. Tepat saat itu, mantan ibu mertuaku muncul. Melihatku, dia berhenti dengan tatapan menantang. Masih berani kamu datang ke sini? Saya datang ke rumah saya. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Dia tertawa sinis. Rumahmu. Kamu pikir karena namamu ada di selembar kertas, itu jadi milikmu? Apa ibu punya bukti atas apa yang ibu katakan? Tanyaku dengan tenang. Dia terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa, tapi kemudian pulih. Punya atau tidak, biar hukum yang bicara. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil apa yang menjadi milik keluargaku dengan begitu mudah. Aku mengangguk. Kalau begitu, biarkan hukum yang menyelesaikannya. Saya sudah ceritakan ke semua orang. Lihat saja nanti bagaimana mukamu. Apa yang Anda katakan adalah tanggung jawab Anda, kataku perlahan. Jangan sampai Anda harus menjelaskannya di depan hakim. Dia terdiam, mungkin terkejut dengan jawabanku. Aku berbalik dan pergi, merasakan tatapannya dan tatapan orang lain di punggungku, tapi tanpa menoleh. Malam itu aku menceritakan semuanya pada orang tuaku. Sudah sampai di titik ini, kita tidak bisa membiarkan mereka bicara semaunya, kata ayahku. Bertindaklah sesuai hukum. Jangan mengalah lagi, tambah ibuku. Untuk pertama kalinya, aku tidak memilih diam untuk menjaga kedamaian. Aku memilih untuk membela diri. Bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk melindungi apa yang menjadi milikku. Malam itu, aku mengatur semua dokumen dan menghubungi saksi-saksi yang mungkin bisa membantu. Semuanya mengambil arah baru. Bukan lagi urusan keluarga pribadi, tapi masalah hukum. Duduk di meja, di bawah cahaya lampu, aku merasa sangat jernih. Terkadang, hanya ketika kau dipojokkan, kau baru sadar betapa kuatnya dirimu. Dan aku tahu, kali ini, aku tidak akan mundur. Situasi menjadi semakin cepat. Dengan bantuan Ibu Retno, kami menyiapkan gugatan pencemaran nama baik dan mengumpulkan semua bukti kepemilikan rumah. Berkasnya semakin tebal setiap hari, dan begitu pula tekadku. Suatu sore, pengelola apartemen meneleponku untuk rapat mengenai perselisihan antar penghuni. Aku tahu ini tentang apa. Di ruang rapat, ada pengelola, mantan ibu mertuaku, dan Rian. Aku masuk dan duduk di hadapan mereka. Ibu Ayu, pengelola memulai. Kami memanggil Anda untuk mengklarifikasi beberapa hal mengenai apartemen 13,H, saya siap. Mantan ibu mertuaku menyela. Mengklarifikasi apa? Dia sudah menempati rumah orang lain dan sekarang pura-pura tidak tahu apa-apa. Anda bilang saya menempati rumah orang lain. Apa Anda punya dokumen yang membuktikannya? Tanyaku dengan tenang. Beliau menggebrak meja. Surat-suratnya memang atas namamu, tapi uangnya bukan semua darimu. Aku mengeluarkan mapku dan meletakkannya di atas meja. Di sini ada sertifikat hak milik. Atas nama saya sejak awal. Semua uangnya berasal dari keluarga saya, dengan bukti transfer bank yang mendukung. Pengelola memeriksa dokumen-dokumen itu. Itu tidak membuktikan apa-apa. Desaknya. Ayahmu berutang uang pada keluargaku. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa Anda punya bukti utang yang Anda sebutkan itu? Itu sudah lama sekali. Kertasnya sudah tidak ada. Tapi seluruh keluargaku tahu. Tanpa surat, tanpa bukti, itu hanya kata-kata. Rian selama ini diam. Aku menoleh padanya. Rian, apa kamu tahu ayahku berutang pada keluargamu? Dia mengangkat wajahnya dengan gugup. Aku dengar ibu mengatakannya. Apa kamu punya bukti? Keheningannya adalah jawabannya. Pengelola turun tangan.
Kami berdasarkan dokumen legal. Saat ini, apartemen ini adalah milik Ibu Ayu. Kalian memihak, protesnya. Penghunian sementara tidak memberikan hak kepemilikan, jawab pengelola. Suasana tegang. Rian berdiri. Bu, ayo kita pulang, diam kamu. Ini urusan keluarga kita. Rian menarik napas dalam-dalam. Apartemen itu bukan milik kita. Kalimat itu membungkam seisi ruangan. Aku pun terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena akhirnya dia mengatakannya di depan umum. Apa katamu? Tanya ibunya, tak percaya. Aku bilang, apartemen itu bukan milik kita, ulangnya. Itu atas nama Ayu. Uangnya dari keluarganya. Kita tidak punya hak apapun. Ibunya melompat berdiri. Kamu sudah dicuci otaknya, kamu bukan anakku lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Rian, tampak sangat lelah. Pengelola mengakhiri rapat, aku mengumpulkan surat-suratku dan keluar. Di belakangku, aku mendengar mantan ibu mertuaku berteriak, tapi aku tidak berhenti. Keluar dari gedung, aku menarik napas dalam-dalam. Sebagian dari cerita ini akhirnya selesai. Sore itu, Rian meneleponku. Maafkan aku, adalah hal pertama yang dia katakan. Seharusnya aku tidak membiarkan semuanya sampai sejauh ini. Kamu sedikit terlambat, tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak ingin kamu disalahpahami. Aku tersenyum tipis. Seharusnya kamu memikirkan itu lebih awal. Aku sudah menandatangani surat gugatan cerainya, katanya tiba-tiba, aku terpana. Kapan? Pagi ini, sebelum pergi ke apartemen. Aku terdiam beberapa detik, aku mengerti. Aku tidak akan menahanmu lagi. Semoga kamu baik-baik saja. Kamu juga. Aku menutup telepon tanpa air mata, tanpa penyesalan. Hanya sebuah akhir yang diucapkan dengan kata-kata sederhana. Malam itu aku makan malam dengan orang tuaku. Sudah selesai semua, nak, tanya ibuku, aku mengangguk, ya. Jika kamu melakukan hal yang benar, kamu tidak perlu takut apapun, kata ayahku. Aku tersenyum. Makan malam itu sederhana, tapi aku merasa lebih terlindungi dari sebelumnya. Terkadang, hanya ketika kau kehilangan sesuatu, kau baru sadar apa yang benar-benar menjadi milikmu. Dan terkadang, hanya ketika kau menjauh dari orang-orang tertentu, kau mengerti bahwa mereka tidak pernah menjadi rumahmu. Sidang putusan cerai diadakan tak lama kemudian, pada suatu pagi yang cerah. Aku datang lebih awal, dengan tenang. Rian datang belakangan. Kami saling menyapa dengan anggukan kepala. Di antara kami tidak ada lagi amarah atau kedekatan, hanya jarak dua orang yang pernah berbagi jalan. Sidang berlangsung cepat. Aku menjawab pertanyaan hakim dengan jelas. Ketika giliran Rian, dia berkata, kami sudah tidak bisa bersama lagi, tidak ada sengketa harta. Apartemen itu sah milikku, hukum berdasarkan bukti, bukan gosip. Ketika hakim membacakan putusan cerai, aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah pintu telah tertutup pada saat yang tepat, kami menandatangani akta. Kami keluar dari gedung pengadilan, matahari bersinar terang. Ayu, kata Rian, aku menoleh. Sudah selesai. Ya, maafkan aku untuk semuanya. Tidak perlu minta maaf lagi, kataku tanpa celaan. Kita sudah sampai di sini, semoga kamu baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja, jawabku, bukan sebagai janji untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Dia pergi ke satu arah, dan aku ke arah yang lain. Tanpa drama, tanpa air mata, hanya sebuah akhir yang tepat waktu. Hari-hari berikutnya, hidupku kembali ke ritmenya, tapi dengan cara yang berbeda. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil, hanya milikku. Aku mulai menikmati hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, sebuah buku di malam hari. Aku mendaftar kursus spesialisasi. Teman-temanku memperhatikan perubahan itu. Aku tidak lagi tampak lelah, melainkan fokus. Awalnya, keheningan di rumah baruku terasa aneh. Tapi tak lama aku sadar itu bukanlah kesepian, melainkan kebebasan. Suatu hari, saat mengunjungi orang tuaku, aku merasa damai. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya ibuku. Iya. Kamu sudah dewasa, kata ayahku. Kurasa aku hanya hidup dengan lebih jujur. Jika itu benar, itu akan memberimu kekuatan. Suatu hari saat beres-beres, aku menemukan kunci lama apartemen itu, yang tidak bisa kuputar. Aku memegangnya sejenak. Dulu, itu melambangkan sebuah rumah. Sekarang, itu hanya sebuah benda. Aku menyimpannya di sebuah kotak, tidak kubuang, tapi juga tidak kusimpan di dekatku. Seperti kenangan yang tidak perlu kau bawa, tapi juga tidak perlu kau hapus. Malam itu, dari balkon, aku menatap kota. Kehidupan terus berjalan. Aku sadar bahwa yang paling menakutkan bukanlah kehilangan pernikahan,
melainkan kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Dulu aku percaya menjadi istri yang baik adalah mengalah, bersabar. Tapi jika kau terus mundur, pada akhirnya kau tidak punya tempat untuk berpijak. Sekarang aku tahu, cinta bukanlah pengorbanan tanpa syarat. Sebuah hubungan hanya bisa bertahan jika keduanya saling menghormati, jika mereka berjalan sejajar. Aku tidak menyesal pernah mencintai Rian. Tahun-tahun itu mengajarkanku banyak hal. Tapi aku juga tidak menyesal telah pergi, karena jika tidak, aku tidak akan pernah menemukan betapa kuatnya diriku. Angin berhembus lembut. Aku menatap cakrawala yang penuh cahaya. Masa depan tidak pasti, tapi aku tidak lagi takut. Karena aku tidak lagi butuh siapapun untuk membuktikan nilaiku. Aku adalah diriku sendiri, dan itu, akhirnya, sudah cukup.